Assalamualaikum, di program podcast bersama Irwan Soleh Amir selaku Ketua GP Jabar. Kami akan bahas bagaimana terkait dengan isu yang menarik, yaitu pelaku penistaan agama. Siapa namanya? Joseph Paul Zhang. Nah, kami akan bahas bagaimana terkait dengan pelaku masih bertahan ya, baru tersangka. sangka ya. Nah, selaku Ketua GP Jabar, apa tanggapannya, Wan, mengenai kasus ini, Kang? Ya baik. Jadi memang ini merupakan bukan kasus yang pertama ya. Jadi penodaan agama di Indonesia ini pernah terjadi beberapa kali. Yang cukup fenomenal adalah kasus Ahok. Dan memang kejadian kali ini juga tampaknya sama, bahwa delik aduan ataupun laporan adalah kasus atau terkait dengan penodaan agama dan ditambah dengan tentunya ujaran kebencian atau mungkin berkaitan dengan undang-undang ITE. Nah, apa yang dilakukan oleh sebetulnya ini bukan nama asli ya. Nama apa? Ini nama akun dia. Akun YouTube. Di YouTube atau di Instagram? Di YouTube dan mungkin di media sosial yang dia pakai, bahwa dia bernama Joseph Paul Zhang. Adapun nama aslinya di berita mungkin baru beredar hari ini, saya tidak hafal nama aslinya, kalau tidak salah apa Sandi apa siapa. Nah, cuma mungkin pelaku ini ternyata menurut beberapa informasi ini sudah tinggal di luar negeri sejak tahun 2018. Nah, jadi pelaku ini memang mungkin statusnya sekarang sedang dicari oleh pihak kepolisian bekerjasama dengan Interpol, karena diketahui kemungkinan pelaku ini berdomisili di Jerman. Ya. Oh, Jerman bukan orang Cina? Mungkin keturunan Chinese ya. Keturunan Chinese ya. Tapi dia tinggal di Eropa. Kuliah atau kerja? Katanya sih kuliah. Ya. Apa S2? Saya kurang tahu ya. Paling kalau lihat dari umur sih mungkin S2 atau S3. Ya. Nah, tetapi kami melihat ya, kalau seorang akademisi tidak pantas ya menghina Islam ya. Menyampaikan hal-hal yang memang itu sangat menyinggung perasaan umat Islam. Terutama banyak hal ya yang dia singgung, yang dia hina ya berkaitan dengan Islam. Dalam beberapa videonya dia menyebutkan Islam itu biadab. Lalu kemudian Nabi Muhammad disebut sebagai Nabi yang cabul. Dan itu kapan bilangnya itu awal Ramadan. Kapan kemarin? Ya, jadi dalam satu forum Zoom dia rekam, dia live streaming di YouTube-nya. Dan statement dia beberapa kali menganggap bahwa puasa adalah ajarannya. Ya, dianggap sesat karena memang Nabi Muhammad sendiri tersesat dalam kecabulannya. Nah, itu yang dia sampaikan. Maka bagi kami ya, terutama sebagai pemeluk agama Islam atau umat Islam, tentu sangat tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Paul atau Joseph Paul Zhang ini. Karena ini ketika umat Islam sedang khusyuk menghadapi bulan suci Ramadan, nah apa yang dilakukan oleh JPA ini, Joseph Paul Zhang ini sungguh memancing atau bisa menyebabkan merusak ya toleransi yang ada di Indonesia. Karena dia orang Indonesia, tapi mungkin dia berani berkata seperti itu karena dia sudah di luar negeri ya, bisa jadi. Berani ngomong gitu ya. Betul. Cuma kalau di sini. Dan dia menantang loh, dia menantang siapa yang bisa melaporkan dia kasih uang. Buset. Itu dalam videonya. Kacau. Jadi selain dia menghina Islam, menghina Nabi, menghina ibadah puasa, dia juga menantang siapapun yang berani dan bisa mempolisikan dia, malah dia kasih imbalan. Dia berani kasih imbalan 1 juta per laporan, kata dia. Ini kan tantangan ya, sudah menantang kepada umat Islam, menghina. Juga ini adalah merupakan tantangan, dan saya pikir ini pelecehan kepada agama Islam termasuk ke pihak kepolisian.
Dan di video terbaru di kemarin keluar, dia bilang oh ini urusan politik katanya. Dan dia menganggap gak mungkin polisi menangkap dia karena Kapolri, dia nyinggung Kapolri malah. Kapolri itu orang Kristen dia bilang. Jadi dia beranggapan bahwa kemungkinan Kapolri akan melindungi dia. Nah saya pikir step oleh dia. Nah artinya Joseph Paul-Zhang ini memang alhamdulillah hari ini dari informasi yang saya baca sudah berstatus tersangka dan pasal yang diangkat adalah hampir sama dengan Ahok, yaitu Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 kalau nggak salah, terkait dengan ujaran kebencian. Lalu kemudian KUHP 564 kalau nggak salah, itu tentang pokoknya KUHP tentang pasal penodaan agama. Nah, dua pasal ini cukup berat sebetulnya ya, karena Ahok juga didakwa dengan pasal ini. Nah, artinya sebetulnya kita berharap sebagai umat Islam apa yang terjadi pada kasus Ahok itu tidak terjadi lagi. Tetapi ternyata masih ada yang berani. Nah, masih ada yang berani dengan menghina Islam secara brutal, bahkan menghina institusi kepolisian. Nah, maka ya kita berharap pihak kepolisian tidak tinggal diam. Pihak kepolisian harus bertindak dengan cepat karena ini sudah agama Islam ya. Betul, ini sudah menyangkut agama Islam, sudah melanggar penghinaan kepada Islam ya. Penghinaan kepada Islam, bahkan kepada institusi Polri sendiri. Karena Pak Kapolri dibawa-bawa dalam urusan ini. Artinya kalau dia bawa-bawa agama Pak Kapolri, ya kepala polisi Republik Indonesia ini, ya artinya dia mencoba membenturkan antara Islam dan Kristen. Nah, setelah dia menghina Islam, dia sekarang mencoba mengadu domba. Saya kira ini harus kita hentikan segera dan segera ditangkap, segera diadili supaya tidak ada lagi yang berani menghina Islam dan tidak ada yang berani lagi mengadu domba. Dan yang paling penting adalah kita bisa menjaga toleransi beragama di Indonesia yang memang sudah susah payah kita bangun. Para founding fathers kita juga merawat itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa yang dilakukan oleh Joseph Paul-Zhang ini sudah merusak kebinekaan, merusak toleransi, dan tentunya dia sudah melanggar hukum yang ada di Indonesia. Jadi harus segera diproses. Saya kira bakal tahan kan nih. Kita berharap Ditahan. Betul, kita berharap mendapatkan tentunya mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, cuma saya melihat apa yang berbeda dengan Ahok ini, dari info yang beredar ternyata Joseph Paul-Zhang ini sudah bukan warga Indonesia. Bukan Jerman. Bukan lagi WNI. Oh, bukan. Bukan WNI. Berarti masih warga Indonesia. Nah, saya dengar sudah melepaskan kewarganegaraan Indonesianya dan dia jadi WNA. Asing. Warga negara asing. Apa Jerman? Kalau dia tinggalnya di Jerman, kemungkinan sih warga negara Jerman. Oh. Nah, tetapi ya bagi kami berharap pihak kepolisian bisa bekerja sama dengan Interpol, juga dengan pemerintahan Jerman kalau misalkan dia betul warga negara Jerman, ya supaya hukum kita juga bisa ya artinya walaupun warga negara asing tetap bahwa hukum harus diberlakukan, hukum harus ditegakkan meskipun itu warga negara asing, karena penghinaannya sangat jelas ya terhadap umat Islam, terutama umat Islam di Indonesia, kemudian menghina ibadah puasa. Tapi sebetulnya kalau berbicara Islam, kan Islam itu bukan hanya di Indonesia. Jadi kalau dia menghina Islam, berarti kan seluruh umat Islam yang ada di dunia itu harusnya merasa tersinggung. Nah, oleh karena itu kita sih optimis bahwa Joseph Paul-Zhang ini bisa
ditangkap, bisa diadili, dan mudah-mudahan pemerintah Indonesia juga berkoordinasi melakukan diplomasi dengan negara Jerman, pemerintahan Jerman supaya Joseph Paul Zhang ini bisa ditangkap dan diadili di Indonesia karena banyak hal yang dia kaitkan dengan Indonesia. Sekarang udah masuk ke plan ya, BAP ya? Ya, jadi banyak beberapa pihak sudah melakukan laporan. GPI belum. Nah, tapi kita insya Allah support, kita mendukung. Kalau misalkan diperlukan. Yang sudah diantaranya ada masyarakat peduli hukum kalau nggak salah ya. Beberapa lembaga, beberapa kelompok masyarakat yang melaporkan. Nah, tentunya kita sangat mendukung. Bahkan langsung ke Barreskrim Polri. Dan hari ini saya dapat informasi sudah dinyatakan tersangka. Tersangka. Jadi ya kita sih berharap. Jadi yang masih siapa ya? Hukum mana yang boleh? Kita belum tahu ya berapa GPI belum. Karena kita menunggu GPI pusat. Karena ya kalau perlu Jawa Barat ya, kalau perlu. Belum, karena kan statementnya baru kemarin. Karena kita harus cepat ya. Ya kita sih berharap laporan itu langsung ke Mabes Polri supaya cepat. Dan kita sebetulnya mendorong PPGPI pimpinan pusat GPI belum. Pimpinan pusat GPI belum berstatement. Itu mungkin masalah internal ya. Tapi pada dasarnya mungkin mereka juga mendukung. Tapi yang GPI Jawa Barat alhamdulillah sudah menyampaikan statementnya, alhamdulillah juga sudah terpublikasikan dibantu oleh Jabar News salah satunya. Tahu di Jabar News di Sudah. Apa semuanya? Intinya statement GPI Jawa Barat ini sudah tersebar ke seluruh wilayah atau GPI yang ada di wilayah, ada 30 provinsi. Jadi ya paling tidak GPI Jawa Barat mendorong ya secara nasional supaya GPI bersikap juga. Artinya ini kepentingan kita kali ini adalah kepentingan umat Islam. Jadi siapapun umat Islam yang tidak merasa tersinggung maka harus dipertanyakan keislamannya, karena apalagi berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini ketika kita kita Islam ciwai gitu. Ya betul. Aneh gitu kan. Jadi memang banyak hal yang harus kita sikapi oleh umat Islam, apalagi ini jelas-jelas adalah penghinaan kepada agama kita, kepada nabi kita, kepada ritual ibadah kita. Jadi ya kita tentunya dari GPI Jawa Barat langsung bersikap dengan cepat, karena memang ini harus disikapi dengan cepat karena takut menguap ya, takut menguap, lalu kemudian kasus ini tidak dianggap kasus yang serius, padahal ini sangat serius. Apa yang terjadi sebelumnya kasus Ahok itu merupakan pelajaran besar bagi kita umat Islam, dan mudah-mudahan saya berharap kasus Ahok kan melahirkan rekonsiliasi ya, ada persatuan umat Islam, ada gerakan 212, 411. Nah, saya berharap juga dengan adanya kasus ini kita bisa berduduk bersama lagi gitu, umat Islam bersatu lagi, apa yang bisa kita lakukan supaya umat Islam khususnya di Indonesia itu dihargai, dihormati sebagai agama. Dan tentunya yang paling penting adalah kita tetap menjaga persatuan dan toleransi yang ada di agama yang ada di Indonesia. Nah, apa yang terjadi ketika momen 212, 411 kan itu nuansa toleransinya sangat terasa ya. Bagaimana demonstran peserta aksi melindungi pernikahan non muslim Kristen yang sedang menikah pada waktu itu di sekitar Istiqlal. Ya, itu ada jemaah istilahnya mengawal, yang ikut mengawal. Jadi itu sebetulnya ini sudah menunjukkan wajah umat Islam yang sangat toleran. Sangat toleran, dan ketika ada penghinaan terhadap Islam semacam ini, nah tentunya ini merusak toleransi yang sudah kita bangun selama ini gitu. Saya kira pelakunya apa dipanggil ke polisi? Nah, kita belum tahu, hanya yang jelas kita bersyukur polisi bergerak cepat. Kan jauh di Jerman. Ya, karena kan gimana tuh operasinya? Pihak kepolisian bisa bekerja sama dengan Interpol ya. Bekerja sama dengan Interpol, lalu kemudian dengan kedutaan besar di Jerman, dengan pemerintah Jerman juga harus dilakukan upaya diplomasi bahwa
ini sudah menyangkut kepentingan umat Islam dunia sebetulnya, karena yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang ini penghinaan terhadap agama Islam, ya bukan Islam di Indonesia. Kayak Ahok begini ya. Ini mungkin lebih dari Ahok, Ahok ya. sebetulnya, ini mungkin jauh lebih dari Ahok ya. Karena penghinaannya Melebihi Ahok. Melebihi Ahok. Karena masalah Sebetulnya kaum Islam ya Nabi. Betul. Puasa. Betul. Kalau Ahok kan cuma berkomentar tentang ayat Al-Maidah. Betul. Ya. Kalau Joseph ini dia berbicara tentang Islam, berbicara tentang ibadah saum, puasa, berbicara tentang menghina Nabi. Jadi kalaupun sebetulnya tidak sebanding dengan kasus Ahok, harusnya jauh lebih besar ya ini. Kasus ini jauh lebih serius. Apakah nunggu ini ya aksi lagi? Nah, saya sih berharap ada aksi nggak di GPI ini? Saya sih berharap elemen 212 ini bergerak ya. Nunggu kemana kayaknya? Komunitas dari ya jadi besar alumni 212 ini saya berharap bergerak. Nanti GPI masuk di dalamnya. Insya Allah kalau Jawa Barat insya Allah akan mendukung ikut serta. Karena 212, 411 ini alhamdulillah dulu juga pernah bisa berhasil ya. Ya, sampai berhasil ya. Sampai ditahan pelakunya. Hanya yang jelas tentunya kalau kasus Ahok kan memang nuansa politiknya kuat. Nah, saya sih berharap ini karena tidak ada momentum politik, saya berharap ini bisa lebih cepat selesai ya, bisa segera diselesaikan dan bisa diadili, pelakunya bisa ditangkap. Jadi ya mudah-mudahan dengan begitu bahwa sikap kita tegas ya, dan pemerintah juga tegas bahwa undang-undang dan hukum harus ditegakkan, sehingga apabila ada orang yang berani menghina tentunya agama manapun ya, itu bisa diadili di Indonesia dengan undang-undang atau hukum yang berlaku. Nah, supaya tidak ada orang yang seenaknya menghina, menjelek-jelekan, apalagi sudah berkaitan dengan keyakinan orang, keyakinan yang memang tentunya di Indonesia sangat dihormati. Agama punya kedudukan tinggi ya, apalagi memang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ya apa yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang ini sudah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang kita anut di negara kita. Wan, kira-kira dari GP Jabar ada aksi nggak nih mengenai pelaku ini? Untuk aksi kita lihat perkembangan, karena apalagi memang masih dalam kondisi pandemi. Kemarin Ibu Gubernur juga baru positif. Ibu Cinta ya? Ibu Cinta dinyatakan positif. Sebelah sembuh Ibu Cinta? Ya katanya sih, katanya gara-gara sering buka bersama. buka bersama. Sama di mana tuh? Kan buka bersama buka masker. Ya ada lah mungkin acara-acara buka bersama. Tapi ya, tiap hari kan rutinitas kegiatan padat. Kan baru-baru kan acaranya? Iya, jadi seminggu Ramadan pertama ini Bu Cinta sering bertemu dengan masyarakat, ada kegiatan sampai ada agenda-agenda buka bersama. Nah, diduga kuat itu tertular ketika buka bersama. Karena kan buka bersama pasti buka masker. Iya. Gitu. Ya paling tidak beginilah. Insya Allah untuk aksi kita lihat perkembangan, kita lihat alumni 212, 411. Nah, pada dasarnya saya pikir selama umat Islam merasa dan yakin dengan agamanya, ya tentunya akan tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang ini. Dan kita berharap semua umat Islam bersatu untuk menyatakan sikap. Ya jangan sampai kemudian ketika agama kita diinjak-injak kita nggak bersikap apa-apa. Nah itu jadi artinya cingwai gitu, saya kira kaum muslimin ada semacamnya lah, giloh. Betul. Semangat. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini juga meningkatkan ya, lebih meningkatkan dan membangkitkan ya. Iya, jadi Islam dihina kenapa cingwai gitu kan? Ya betul. Terus ada perlawanan gitu. Kita harus melawan dengan hukum, dengan kalau misalkan pahit-pahit nih pelakunya tahan gimana? Nah, banyak cara gitu. banyak cara untuk dilakukan tentunya. Ahok pun sebetulnya perjuangan untuk mengadili Ahok itu juga perjuangan panjang. Panjang itu sampai aksi masih berjilid-jilid kan. 14 kan baru tahan Ya, kan. makanya apa yang kayak begitu kayak saya berharap umat Islam bersatu, umat Islam kompak dan siap membela Islam. Jadi
kalaupun dia harus mengulang kembali aksi bela Islam, kita siap untuk turun. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan karena kita sedang masa pandemi, apalagi sedang di bulan suci Ramadan. Bang, terakhir nih mengenai kasus ini, kawal ya sampai selesai ya? Insya Allah. Sampai pelaku ditahan atau gimana? Sampai diadili. Ya? Sampai diadili dengan hukum seadil-adilnya. Teman. Ya paling tidak saya berharap kepada pihak kepolisian untuk tetap profesional menjalankan tugasnya, apalagi memang pihak lembaga institusi Polri juga dilecehkan oleh pelaku ini. Jadi saya berharap pihak kepolisian bisa bertindak secara cepat dan alhamdulillah sudah tersangka. Artinya kan tinggal satu langkah lagi menuju proses peradilan atau pengadilan. Nah, kita berharap pelaku diadili secepatnya dengan hukuman seadil-adilnya, dan kita punya referensi hukum sebelumnya bahwa kasus Ahok adalah salah satu referensinya. Nah, sehingga ketika Ahok bisa diadili, kenapa Joseph Falzon tidak bisa? Nah, itu kenapa? Nah, salah satunya mungkin karena warga negara asing. Tapi kita sih berharap bahwa meskipun warga negara asing, ketika dia digugat atau mungkin dilaporkan melalui artinya dengan undang-undang yang ada di Indonesia, kita sih berharap pemerintah Jerman juga mau berkoordinasi, mau bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, pihak kepolisian dengan Interpol, supaya pelaku bisa dihukum dan ditangkap gitu, diadili lah ya. Kapan nih maksimal atasnya menunggu hasil? Mudah-mudahan sih tidak keluar dari tidak keluar dari bulan ini ya, mudah-mudahan, karena proses tersangka juga cepat. Nah, kita mudah-mudahan ada 1-2 minggu ini kita lihat perkembangannya, mudah-mudahan bisa segera ditangkap, diadili dengan pasal-pasal yang tadi disangkakan, dan mudah-mudahan ada efek jerak supaya tidak ada lagi orang yang berani menghina Islam. Itu penting, karena saya pikir kasus Ahok ini pelajaran besar, tapi ternyata masih ada yang berani. Nah, oleh karena itu kepolisian harus bertindak cepat. Kita juga harus tetap mengawal supaya kasus ini berjalan dengan sesuai yang apa yang kita harapkan, dan tentunya kita juga masih menahan diri, tetap tidak terpancing, tidak terprovokasi, karena dia pelaku ini terus memprovokasi ya. Saya melawan betul, saya tidak tahu motifnya apa. Hanya yang jelas, apakah motifnya hanya untuk kepentingan media sosial, kepentingan video, konten apapun, saya tidak tahu. Mungkin ada untuk nyari ini, mungkin nyari sensasi viral, atau cari viral ya. Artinya kan ini cara yang salah ya. Cara yang salah untuk viral, karena ini dia menghina Islam, menghina umat, ya betul, menghina agama Islam yang pemeluknya itu tersebar di seluruh dunia, menghina nabinya, bahkan mengaku nabi. Ini kan sudah aliran sesat ya kalau bisa kita anggap, karena mengaku nabi baru, nabi ke-26. Nah, paling tidak pelecehan atau penghinanya sudah sangat terlalu serius ya. Bukan hanya umat Islam, tapi nabinya juga dihina, ritual ibadahnya dihina. Jadi ini sebetulnya adalah kasus yang serius, dan mudah-mudahan pihak kepolisian bisa segera menuntaskan kasus ini. Alhamdulillah. Demikian podcast bersama Irwan, Ketua GP Jabar. Mudah-mudahan ini akan selesai terus ini ya, dan tahap pelakunya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.